Oke, jadi tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Alfian tentang supaya tadi Ibu Faren menjelaskan lagi ya tindakan tersebut itu tindakan yang seperti apa. Jadi kita bisa jawab menurut dunia psikologinya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Rian Juna 29. Dia kayaknya agak curhat ya. Saya pernah ada pengalaman mental saya tidak stabil. Dan pada saat itu teman saya ngasih penjelasan supaya mental saya naik. Oh mungkin ini kali ya, seperti kayak toxic positivity gitu loh. Nah itu gimana dipandang dari dunia psikologinya? Oke, saya mau lebih jelasnya lagi. Itu sebenarnya penjelasan supaya mental saya naik, penjelasan itu ngasih penjelasan itu gimana iya. ya? Kan Iya. itu bisa aja ngasih penjelasan satu. Aduh. Mungkin dia ceritain iya. ceritain atau emang bener-bener mengupkan, menenangkan dia ya, atau bagaimana kan kita belum tahu. Iya. Ngasih penjelasannya itu dalam ranah kemana? Iya. Karena gini teman-teman semua, sebenarnya di Indonesia masih banyak sekali orang-orang yang melihat di YouTube lah, di IG atau di Google banyak mereka searching tentang kesehatan mental, lalu mereka mengait-ngaitkan tentang dirinya dan kesehatan mental yang ada di situ. Jadi gejala-gejala kesehatan mental yang ada di link YouTube, Google atau manapun itu mereka kait-kaitkan. Lalu yang terjadi apa? Mereka malah melakukan self diagnosis. Yang itu benar-benar tidak baik teman-teman semua. Karena apa? Kita mengejudge diri sendiri, mengejudge diri sendiri untuk untuk berpikiran seperti yang di link atau Google atau YouTube itu. Sebenarnya mungkin saja tidak seperti itu teman-teman. Contoh kasus mungkin saya sakit nih. Saya sakit, pusing lalu mual. Pusing mual lalu yang saya pikirkan, aku kalau pusing mual mungkin saya masuk angin. Yang saya lakukan apa? Kerokan. Udah kerokan, udah sampai belakang, depan merah semua. Tapi apa? Beberapa hari setelahnya saya masih saja sakit. Beberapa hari setelahnya saya masih gak enak badan. Nah, cek. Oke. Lalu apa? Kita lalu Oke, cek. Untuk itu saya masih merasa nggak sehat. Saya masih merasa, kok aku masih nggak enak badan terus ya. Nah, lalu yang saya lakukan adalah ke dokter. Untuk apa? Karena kita mau tahu yang lebih ahlinya. Kita perlu tahu dari yang lebih ahlinya. Kalau kita hanya melihat di Google, kalau kita hanya melihat di YouTube, kita hanya melihat di website manapun itu belum tentu itu valid dan reliable. Jadi benar-benar kita harus tahu yang mana yang hoax, yang mana yang beneran gitu. Nah, setelah saya ke dokter mungkin ya, saya akan malah didiagnosis saya hamil. Oh bukan, mungkin ada penyakit lagi nih, bukan hamil, maaf, ada penyakit lain, ya mungkin itu perempuan dan sebagainya. Nah kayak gitu teman-teman semua. Jadi janganlah kita hanya melihat dari Google, dari YouTube, dari website apapun itu, lalu kita mencocokkan gejala-gejala yang terjadi di website itu dengan gejala yang kita alami. Sehingga apa? Kita malah jadi mendiagnosis secara pribadi bahwa aku ternyata sakit ini. Padahal belum tentu. Yang berhak menentukan Anda itu punya gangguan mental yang lebih serius, punya gangguan mental yang benar-benar berat, itu hanyalah psikolog dan psikiater. Jadi saya benar-benar menyarankan teman-teman untuk jika punya gangguan, jika punya kok saya ini ngerasa nggak sehat secara mental, boleh kok konsultasi ke psikolog dan psikiater. Dan sekarang banyak kan psikolog dan psikiater yang secara online, ya kan Mbak. Jadi mungkin fasilitas secara online gitu kan, karena ini sedang pandemi COVID-19, jadinya semua beralih ke online semua. Oke, jadi nggak perlu malu ya untuk curhat sama psikolog atau psikiater, atau nggak perlu merasa dijudge. Jadi Rian Juna daripada ke temen terus
masih bingung solusinya, mending langsung ke psikolog atau psikiater aja. Nah, dan semisal kalau nggak mau, masih belum mau, mungkin ini temannya itu kan saya tadi bilang beri pertolongan itu bagi teman, sahabat dan keluarga hanya cukup satu hal, yaitu mendengarkan dan menenangkan. Jangan sampai kita malah mendiagnosis atau ngasih tahu sesuatu yang kita itu bukan ahlinya gitu. Kecuali kalau orang tua memang psikolog atau psikiater, nah itu nggak apa-apa, apa curhat dengan orang tua lalu orang tua mendiagnosis, oh kamu ini ternyata seperti ini, itu nggak apa-apa karena memang ranahnya orang tuanya itu dari psikolog dan psikiater seperti itu. Jadi untuk Rian Juna 29 mungkin nanti akan bisa DM atau chat saya lebih jelas tentang ngasih penjelasan supaya mental teman saya ngasih penjelasan supaya mental saya naik. Nah ini ngasih penjelasannya itu dalam ranah apa, Iya dalam nih. bentuk seperti Sih jadinya. Nah itu menurut psikolog itu sebaiknya seperti apa supaya kan kita juga kadang nggak bisa cuma mendengarkan ya. Jadi supaya kita ikut berperan lah dalam kesehatannya, itu kita juga pengen menyarankan lah sebagai teman curhat yang baik, itu kita sebaiknya menyarankan seperti apa gitu loh, supaya kita tidak cuma kamu pasti bisa gitu, terus kamu yang sabar ya, itu kan kayaknya cuma embel-embel biasa gitu loh. Itu gimana menurut pandangan Masa? Oke, sebelumnya itu untuk teman yang seperti itu ya mungkin memang benar-benar kepinginan dia itu pengen yang terbaik buat kita yang sedang mengalami gangguan gitu. Mungkin dia teman kita, sahabat kita melakukan seperti itu karena pengen kita itu bangkit dari keterpurukan. Tapi sebenarnya seperti itu tuh kita menguatkan, itu kan lebih ke menenangkan dia. Kita menenangkan dia, tapi jangan terus-terusan digitukan. Karena tahu-tahu dia kan mindsetnya dia kan mungkin jadi ya atau mungkin mindsetnya tidak sesuai yang kita perkirakan, jadinya malahan berpikirnya yang aneh-aneh malahan. Nah seperti itu. Jadi kita memang perlu kadang menyemangati, sebatas menyemangati, tapi tidak berlebihan. Kita harus mengetahui juga. Oke, jadi kita ya seadanya aja ya, menerima sepemahaman kita. Oke, ini ada pertanyaan terakhir mungkin ini dari ada satu lagi. Oke, ini sebelumnya ada pertanyaan dari Lutfi Rizky. Kita ada konselor sebaya. Nah, keberadaan konselor sebaya di Boyolali gimana nih? Udah dikenal banyak kah? Ini konselor sebaya ini seperti apa sih? Saya sendiri kadang juga belum tahu nih. Orang awam kayaknya juga banyak yang belum tahu konselor sebaya itu. Apa ya? Ini tuh dalam program genre ya masnya. Jadi generasi berencana. Jadi kalau saya melihat konselor sebaya di Boyolali itu sudah mulai digerakkan. Dari mana? Dari SMA. Karena bentuknya kayak gimana? Jadi saya ambil contoh dari SMA 1 Boyolali. Di sana ada yang namanya PIK. Jadi PIK itu benar-benar fokus dan berjalan dalam ranah konselor sebaya karena pusat informasi konseling. Di situ yang diisi oleh siswa-siswa dari kelas 10, 11, dan 12. Dan tujuannya memang benar untuk konselor sebaya. Dan bagaimana tadi pertanyaannya? Mungkin di Boyolali kan tadi udah, terus dikenal banyak nggak sih sama orang? Kan aku aja saya saja baru tahu nih tentang konselor sebaya. Karena konselor sebaya itu sebenarnya baru ada saat saya kelas 12 gitu. Mungkin mbaknya sudah lulus. Udah lulus ya kayaknya, udah lulus. Kaum tua ya. Itu kaum tua ya. Jadi konselor sebaya itu benar-benar
yang sudah ada sejak tahun 2012. Tapi sayangnya, tapi ya bukan sayangnya, tapi saya taunya. Awamnya itu belum tahu ya. Awamnya itu masih belum terlalu tahu. Tapi Atau mungkin itu. di mana itu di dalam sekolah itu sudah digencarkan dan sekarang mulai banyak sekali sudah mulai terlihat ya kan, namanya juga masih tahap awalan pengembangan tahun 2012. Lambat laun kita akan melihat perkembangannya gitu. Oke. Dan alhamdulillah kalau saya lihat memang ini sudah dikenal gitu. Kalau di Boyolali dikenal ya mungkin ya. Sudah alhamdulillah. Terus, oh iya ini ada pertanyaan lagi nih. Ini yang terakhir. Terakhirnya. Insya Allah harus terakhir. Insya Allah ya, insya Allah katanya panitia. Ini dari Noverisha. Siang kak, siang juga. Oke, siang. Kadang saya ngerasa saya kerap sekali diremehkan oleh teman-teman saya. Dan itu kerap mengganggu pikiran saya. Bagaimana cara mengatasinya kak? Nah ini juga mungkin sama dengan pertanyaan terakhir saya. Bagaimana cara mengatasi? Tadi kan juga udah banyak banget yang dia sebutin dari case masing-masing ya. Cara mengatasi gangguan mental secara umum aja. Itu tadi pertanyaan saya. Oke. Dari Noveria dulu. Akan saya jawab. Jadi saya punya cara mengatasinya, yaitu dengan istilah yang saya buat adalah perilala. Perilala. Nah, pe di awal ini adalah percaya. Jadi kita harus percaya pada diri kita sendiri. Kita tadi kan kita untuk sehat mental kita harus bahagia dengan apa adanya kita. Nah, di sini kita harus percaya dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, bahwa kita benar-benar memang semua manusia kan dibuat dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Nah, maka dari itu kita harus percaya pada diri kita sendiri. Lalu yang kedua adalah ri. Ri itu adalah menerima, terima atau menerima. Jadi kita harus menerima. Menerima apa? Menerima keadaan kita. Menerima apa yang kita miliki. Menerima semua hal yang kita punya gitu. Jangan ya mungkin kita ada saatnya, ada siklusnya kita itu minder terhadap orang yang wow, dia kok banyak banget ya seperti itu. Mungkin dia wow, kok punya barang-barang itu atau mungkin secara finansial kita mungkin minder atau bagaimana. Tapi nah disinilah kita bagaimana cara kita menerimanya. Kita menerima dan mensyukuri apa yang kita punya. Ya jadi ya tadi saya ulangi seperti kata Firsa Besari, yaitu ubah insyakur menjadi bersyukur. Nah lanjut, la-nya apa nih? La yang pertama ya. La di sini labeling. Jangan pernah melabeli diri sendiri. Nah di sini jadi kita ubah mindset kita untuk ya, oke mas. 3 menit lagi teman-teman semua. Oke, agak dipercepat ya Mas Alfian. Ubah mindset kita demi masa depan kita. Ubah mindsetmu demi masa depanmu. Apa itu? Jadi kita benar-benar mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita. Karena apa? Pola pikir ini yang apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita ucapkan, apa yang akan menjadi kebiasaan, dan apa yang menjadi kebiasaan akan menjadi apa yang menjadi karaktermu, dan apa yang menjadi karaktermu akan menjadi kamu saat ini. Nah, oke. Gitu. Terus itu la yang terakhir. Oke, la yang terakhir adalah pelajaran. Nah, jadi belajar. Oke, 2,5 menit. Terima kasih. La yang kedua tadi belajar tentang pelajaran. Jadi kita melihat masa lalu kita melihat mungkin ada pengalaman kita yang ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada yang kurang beruntung, ada yang beruntung. Nah, kita semua bisa itu ada hikmahnya. Betul, kita bisa belajar dari situ. Jadi ada 4 hal yang kita bisa atasi dari diri kita sendiri. 1 tadi percaya, 2 menerima, 3 jangan labeling diri sendiri, yang keempat belajar dari pelajaran. Oke. Itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab sama banyak ya. Saya juga nggak ngitung. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih untuk semua yang bertanya. Ini langsung aja saya tutup kayaknya ya. Masih 2 menit. Oh masih 2 menit. Tadi katanya 1 menit. 2,5. Oh 2,5. 2,5 Mbak sekarang. 2,5. Oke. Berarti udah ditutup ya pertanyaannya ya ini ya. Jangan tanya lagi. Oh kalau tanya langsung aja PC ke
Instagram PC DM ke Atau Instagramnya mungkin ada yang masih ingin dipertanyakan bisa DM ke saya atau ke Alfian, MJM mungkin ya, atau ke Instagram Alfian. saya Alfian_CR gitu. Itu bisa di follow Bisa ya. di DM dan bisa mungkin ada pertanyaan yang masih kurang masih jawaban masih kurang enak atau kurang puas gitu bisa Kurang ditanyakan. intim jawabnya. Kurang intim, oke boleh gitu. Atau mungkin kalau ada yang itu langsung aja ke psikolog atau ke psikiater terdekat ya. Betul sekali. Terdekat. Terdekatnya itu di mana? Mungkin di Solo ya. Iya betul. Oke. Banyak sekali. Ini kurang berapa menit Mas Satrio? 1,5. Oh, langsung aja saya. Oke. Kesimpulan hari ini nih tentang kesehatan mental nih ya. Banyak banget ya kita yang pelajarin tentang kesehatan mental. Oh, tadi gangguan mental ya, bukan kesehatan mental. Karena Benar, kesehatan mental. Oh gimana? Aduh, salah saya. Aduh, saya minder nih kalau ke psikolog karena saya kayak Bagus, bagus. dibaca gitu loh pikirannya Ya, apa. Bagus ya. Ya benar kesehatan mental. Oke, kalau orang yang terganggu itu gangguan mental. Betul. Oke. Maaf Alfian. Maaf untuk para psikolog di Indonesia, saya salah menyebutkan. Terus oke, tadi banyak banget curhat-curhatan juga dari teman-teman tentang ABCDEFG dan sebenarnya itu cara mengatasinya itu cuma satu ya sebenarnya kayak kita itu harus punya orang yang untuk mensupport kita lah ya. Kita butuh dukungan dari orang. Jadi untuk masyarakat Indonesia atau khususnya masyarakat Boyolali itu kita jangan menjudge orang-orang yang sedang tertekan. Betul atau apa. sekali. Kita sebenarnya cukup mendengarkan. Kita nggak perlu ngasih saran ya sebenarnya. Betul sekali. Cukup mendengarkan. Kadang orang itu perlu didengarkan. Iya. Oke, mungkin Mas Alfian punya pesan untuk masyarakat Indonesia atau masyarakat Boyolali? Kalau masyarakat di Indonesia sendiri adalah dalam kesehatan mental, ayo kita ubah stigma kita. Stigma terhadap orang yang sedang mengalami gangguan mental. Mereka hanya butuh dukungan kita. Mereka hanya butuh apa yang secara positif hadirnya kita. Bukan malah dijudge yang tidak-tidak. Nah, itu yang masih menjadi permasalahan di Indonesia. Banyaknya masyarakat Indonesia yang masih memiliki gangguan mental adalah karena sebabnya dari lingkungan, dari keluarga, mungkin dari teman yang masih mengejudge, masih kurang aware terhadap apa itu gangguan mental. Nah, mungkin masih enak, masih sedih nggak apa-apa, kecewa nggak apa-apa, tapi jika berlarut itu yang bahaya. Hari ini bukan hari untuk menyerah, tapi hari ini hari untuk mewujudkan cita-cita kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua. Apa ya? Saya mau jelaskan, sedikit lagi. Psikolog dan psikiater di Indonesia itu masih sangat-sangat berbanding jauh banget sama orang yang sedang mengalami gangguan mental. Psikolog di Indonesia diperkirakan 1:200.000 orang di Indonesia. Lalu psikiater Indonesia sendiri 1:300 sampai 400 masyarakat di Indonesia. Dan ini sebabnya kita sebagai masyarakat umum itu ayo kita lebih aware terhadap kesehatan mental kita. Kita bisa menjaga kesehatan mental kita dengan banyak apa seperti tadi yang sudah saya sampaikan, banyak hal yang berlaku positif, mendisiplinkan diri dan sebagainya itu. Lalu untuk apa? Membantu psikolog dan psikiater di Indonesia agar dapat bekerja dengan maksimal. Seperti Nah, itu pesan dari Mas Alfian ya. Diingat-ingat, dicatat juga bisa, disimpan di buku diary juga bisa supaya jadi motivasi. Oke, karena waktunya juga udah mepet, sudah mau habis. Terima. Bener ini udah habis? Belum dikasih salam. Lewat 20 menit. Oke. Masih atau belum? Nggak apa-apa. Oh, iya. Terima kasih atas semuanya yang sudah menyaksikan hari ini. Yang udah nonton juga terima kasih. Mohon maaf jika tadi jawaban saya mungkin kurang memuaskan dari teman-teman atau penjelasan saya mungkin kurang memuaskan juga dari untuk teman-teman semua. Bisa beri feedback ke saya di Instagram saya Alfian_CR. Oke, aku nggak usah promo ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Sampai berjumpa kembali. Disimpan, disimpan. Akhirnya.